Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa bersama saya Rosida Oji di podcast Serba Serbi PKL Kelas Digital. Oke ya. Seperti biasanya guys, saya akan mengundang siswa didik PKL saya yang lain lagi. Kalau sebelumnya di minggu kemarin saya mengundang Trevin, kali ini yang datang adalah Muhammad Sayure. Biasanya saya manggil dia Re. Oke, kita panggil Re. Halo semuanya. Halo Re, gimana kabarnya? Wah, baik-baik saja, Bu. Sehat ya? Sehat. Ibu sendiri? Oke, alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, Re. Sebelum kita ngobrol berbincang lebih jauh lagi, Ya, Bu. saya ingin kamu memperkenalkan diri biar nanti teman-teman online bisa kenal kamu nih. Kalau siapa tahu nanti mereka di jalan, ini yang ada di podcastnya Kelas Digital, kayak gitu nantinya ya. Silakan. Jadi teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sayure Sujarwoko Putra. Saya dari SMK Telkom Malang. Sudah. Oke, sekarang oke. Aslinya orang Malang juga atau luar kota kayak Trevin? Saya orang Malang, Bu, tapi besarnya di Semarang. Besarnya di Semarang. Oke, ngomongin soal Semarang nih. Berapa lama kamu tinggal di Semarang? Wah, saya di Semarang itu 7 tahun, Bu. 7 tahun. Berarti Oke. kamu TK juga di sana? Ya, SD juga di sana? SD di sana. Sampai SMP berarti ya? Sampai SMP, benar. Oke, baru kemudian SMA-nya Baru pindah ke pindah. Malang sini ya. Oke. Sekarang nanti nih setelah kalau semisal nih sudah lulus dari SMK Telkom, niatnya masih tetap tinggal di Malang atau harus kembali lagi ke Semarang? Nah, itu sudah saya pikir-pikir panjang, Bu. Sebenarnya saya pengen tetap di sini untuk kuliah di kuliah. Tapi saya juga kepikiran untuk kuliah di Semarang juga. Oh, oke. Sudah ada pilihan jurusan yang nantinya pengen diambil? Sudah, saya Apa? ingin ngambil hukum internasional. Oh, HI. Ya. Oke. Kenapa kamu nggak ngambil di jurusan musik? Saya lihat selama ini kamu lebih condongnya suka di musikalitas. Jadi gini ya teman-teman, kenapa pada akhirnya saya harus menanyakan itu ke Ri? Karena beberapa kali anak ini itu terlihat sama saya dia lagi nge-rap, ya dia lagi nge-rap tuh biasanya ya kayak gitu. Tapi di satu sisi Ri ini juga jago kalau misalnya disuruh jadi hostnya live streaming kayak gitu. Jadi pengennya ngambil HI nih. Ya, HI. Oh, oke. Apa yang kamu sukain dari jurusan HI itu? Apa karena memang nanti bahasanya itu karena seenggaknya minimum kamu harus bisa bahasa Inggris atau mungkin bahasa-bahasa asing yang lain gitu? Ya, sebenarnya saya milih HI itu ya karena itu salah satunya. Oh, oke. Saya juga orangnya suka belajar bahasa. Ya. Tapi ya bahasa utama saya kan bahasa Indonesia, bahasa kedua saya bahasa Inggris. Sisanya itu masih kayak ya sepertiga bisa gitu. Oh, seperti gak bisa. Oke, berarti masih panjang ya perjalanan panjang. ya. Oke, kayak lagunya Tulus ya. Wah. Oke ya gitu. Re, coba ceritakan ke saya gimana caranya nih pada akhirnya kamu akhirnya juga ikutan PKL di Kelas Digital ini. Wah, itu ceritanya panjang, Bu. Saya Oke, persingkat gimana? saja. Oh boleh, memang harus disingkat. Ya. Kalau terlalu panjang nanti gak kelar-kelar di podcast nih, oke? Iya, benar. Jadi awalnya itu saya bingung mau PKL gimana. Jadi Oke. saya nggak ngikut kan di sekolah ada listnya untuk masuk ke PKL mana aja. Betul. Nah, itu saya nggak ngelis sampai beberapa bulan terakhir, 2 bulan sebelum acara dimulai. Nah, kebetulan sana sudah 2 bulan itu udah mulai di-push untuk Oke. segala macam kan. Ya. Akhirnya saya bingung, saya tanya ke Trevin. Trevin bilang, "Oh ya udah masuk sini aja." Ya udah saya masuk ke sini. Oke. Oh, sama Trevin sendiri berarti lama kenalnya ya apa? Cuman di hanya kelas 11 ini. Di kelas 11 ini. Oke. Kelas 11 atau 12? Sekarang sudah kelas 12. Oke, kelas 12 kan. Oke. Ray, kamu berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. Kamu anak pertama? Anak atau? pertama. Oke. Adik kamu kelas berapa saat ini? Adik saya kelas 8 saat ini. 8 ya? Dua Oke. SMP. Aktivitas kamu selain sekolah itu biasanya ngapain aja? Atau kamu mungkin punya project yang lainnya juga di luar atau gimana kayak gitu? Sebenarnya untuk project nggak terlalu ada. Cuman saya ingin membuat kesibukan saya sendiri gitu, kayak bikin podcast, Oke. kemudian bikin konten di TikTok juga. Ya belajar dari Bu Aji juga saya. Oke. Soal apa biasanya nih podcast yang kamu angkat di YouTube kamu? Wah, podcast saya ini isinya tentang percintaan, teman-teman. Oke, romantis ya. Romantic. Romantic podcast guys. Boleh tahu nama channelnya apa?
Nanti saya sematkan aja Bu. Oke, siap ya. Kalian wajib subscribe nantinya. Siapa tahu nanti ada secret admirer. Woi, punyanya si Ray nih ya kayak gitu. Oke Ray, selain itu apa lagi nih hobi kamu yang lainnya selain mungkin ngebikin podcast, terus kemudian ngebikin konten-konten yang lain kayak gitu? Sebenarnya hobi saya tuh ke arah ya itu tadi musikal sama ke arah night ride, bermotoran gitu. Oke. Riding gitu ya? Iya, riding. Oke, kalau misalnya hiking ke gunung itu nggak terlalu suka? Hiking ke gunung suka aku, cuman kurangnya dana. Oh, siap. Oke. Tapi sebelumnya sudah pernah naik gunung? Ke gunung apa yang sudah pernah didatangi? Gunung Dieng pernah, Gunung Bromo juga pernah, Gunung Agung juga pernah. Gunung Agung itu yang di Bali itu ya? Iya. Oh, berarti dengan beberapa teman komunitas hiking juga berarti kesana? Pernahnya itu juga pernah sama komunitas, tapi juga pernah saya sendiri. Oh, oke. Oke Ray, terkait ini ya, sebenarnya ketika kamu masuk PKL di kelas digital ini, apa saja yang sudah kamu pelajari selama ini? Wah, kalau yang sudah saya pelajari sih banyak, terutama tentang optimasi konten, karena saya kan emang fokusnya ke situ. Oke, terus kemudian saya juga belajar cara, ya ini paling penting sih, cara mengatur waktu saya buat tidak telat up posting dan segala macam. Ya benar. Terus juga saya juga dapat pelajaran yang sangat penting Bu, yaitu disiplin. Karena kan saya sendiri orangnya keseringan telat. Jadi saya gimana pun harus sering-sering belajar manage waktu. Oke. Karena itu penting banget ya. Benar. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi seringkali kita itu mengabaikan waktu, bukan berarti tidak menghargai ya, mengabaikan waktu atau melalaikannya. Jadi kalau orang itu sudah terbiasa berpikir telat satu kali, maka telat kedua kali dan hingga seterusnya itu sudah terbiasa. Tetapi kebiasaan itu sebenarnya bisa kita rubah, karena itu soal masalah kebiasaan ya, bukan karakter nih ya. Karena kebiasaan itu kita bisa rubah dan itu memang kita harus memaksa diri kita keluar dari zona nyaman itu tadi. Nah, jadi kalau sudah terbiasa seperti itu, nantinya pasti di akhir juga akan enak. Kita nanti yang mau kerja ikut orang ataupun menciptakan peluang kerja sendiri, itu kita sudah tahu nantinya, oh ternyata orang disiplin itu seperti ini hasilnya ya, kayak gitu. Beda halnya kalau segala sesuatunya kita lakukan dengan terburu-buru karena dikejar waktu, itu biasanya tidak akan maksimal. Sepakat ya? Iya, sepakat. Nah, itulah yang selalu saya ajarkan ke tim saya, kayak gitu. Telat sekali masih saya maklumi, telat 2 kali akan saya tegur, ketiga kalinya jangan ngarep sampai akhirnya nanti nggak saya kasih punishment. Pasti itu nanti pasti akan ada punishmentnya hingga mereka menyadari bahwa kedisiplinan waktu itu sangat penting sekali. Terkadang orang itu akan suka dengan kita ya Rin, atau menghormati dan menghargai kita. Itu biasanya juga komitmen di waktu itu juga. Ya, orang akan melihat ke sana juga. Jadi kalau kita mudah meremehkan, misalnya nih saya janjian dengan Ray misalnya, saya bilang jam 10, ternyata saya datang jam 1. Apa nggak ngebikin orang lain jengkel biasanya kayak gitu ya. Nah, beda hanya kalau semisal Ray ngajak saya ketemuan jam 10 dan saya datang jam 8 atau mungkin jam 9, 1 jam sebelum jam janji ya. Nah, itu nanti Ray akan punya persepsi beda ke saya. Wah, ternyata udah lebih dulu ini nih Bu Oci misalnya, atau lebih dulu Ray yang datang, jadi nggak enak kan. Maka nanti suatu saat ketika mungkin Ray akan memberitahukan ke orang yang lain tentang diri saya ataupun saya tentang Ray, anak ini secara komitmen waktunya bagus, tepat waktunya. Jadi jangan heran kalau sudah janji sama anak ini, pasti nantinya dia akan lebih on time, datang lebih dulu lah. Itu yang nantinya kesan pertama kali ke orang tuh yang akan selalu diingat. Nah, itu kenapa saya selalu mengajarkan itu ke mereka. Bukan maksud ketika mungkin saya menegur kalian, tapi semata-mata itu kebaikan nanti akan bisa kalian rasakan sendiri efeknya di kemudian hari. Itu pesannya kalau dari saya. Oke, Ray, saat ini terkait dengan konten-konten digital yang kamu kelola di kelas digital ini ya, konten terkait apa aja yang kamu biasanya handle? Kontennya itu terkait dengan TikTok sama YouTube. Oke, biasanya seperti apa yang dikelola biasanya? Biasanya itu karena ini minggu-minggu ini emang targetnya konten produk, jadi kita kontennya produk aja. Oke, baik. Dan itu sudah mulai kelihatan polanya ya, Ria? Sudah kelihatan. Oke.
Dan Ray ini juga jago dia kawan-kawan kalau semisal dia harus mengisi voice over di beberapa video konten yang saya tugaskan ke Ray. Jadi kalau beberapa teman-teman ngefollow di TikToknya Sobat UKM Indonesia dan di situ ada suara voice overnya beberapa tim saya, lebih banyak itu suaranya Ray ya. Jadi kalian perlu dengerin tuh. Sebenarnya enak, ini cocok nih untuk jadi penyiar radio gitu ya, jadi announcer kayak gitu cocok suaranya Ray, atau mungkin jadi MC event apa kayak gitu ya. Ya saya doakan semoga apapun yang nanti kamu impikan itu bisa terrealisasi atau tercapai ya kayak gitu nantinya itu. Dan satu lagi nih, sebelum nantinya podcast ini berakhir, saya juga pengen ngasih tahu ke kalian ya, bahwa ini saya sendiri juga punya produk deodoran natural namanya Cosideo ya. Ini deodorannya dalam bentuk spray ya teman-teman ya, dalam bentuk spray. Kemudian karena ukurannya yang kecil jadi sangat efektif sekali kalau semisal kalian bawa kemana-mana, mau dipakai untuk traveling kah, mau dipakai untuk bepergian, dan tidak menghabiskan ruang dalam tasnya kalian. Nah ini nanti kalian bisa langsung check out aja di Shopee-nya di Cosideo Official, maupun nantinya kamu bisa follow di Instagramnya Cosideo. Di situ juga nanti akan ada nomor admin yang disematkan ya. Oke Ren, pesan kamu untuk adik-adik setelahnya ini, setelah kalian, apa yang ingin disampaikan? Sebenarnya banyak Bu, tapi saya persingkat saja. Boleh, silakan. Jadi untuk adik-adik yang mau masuk ke PKL ini, yang pasti itu mental kalian harus kuat. Karena ya tugas saya tuh nggak banyak, cuman ya itu tadi disiplin waktu aja ya teman-teman. Kemudian sama yang paling penting itu, kalau misalnya ada ide apapun itu langsung sampaikan. Benar. Terus apa lagi? Sudah Bu. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi karena sekarang eranya sudah era konten kreator, biasanya saya selalu mencoba untuk mengajak mereka ini gimana caranya mereka itu bisa berinovasi, bisa sekreatif mungkin ya. Karena seperti yang kalian sudah ketahui, anak-anak Gen Z itu dari mulai diam sebelum tidur hingga bangun tidur tuh selalu melek yang namanya digital atau HP smartphone yang sudah dimiliki oleh kalian. Maka jangan sampai kesempatan itu nanti hilang begitu saja. Manfaatkan momen, karena dari sana nantinya akan bisa untuk membawa manfaat sebanyak mungkin. Terutama mungkin bisa menambah penghasilan kalian menjadi konten kreator, ataupun nantinya jadi video editing dan yang lain sebagainya. Itu pesan saya. Oke Reh, ada yang ingin kamu sampaikan juga, kesan terkait dengan saya selaku guru pembimbing kamu di sini, silakan. Apa ya Bu? Kayaknya nggak ada deh. Karena Bu Oci itu udah the best gitu sebagai pembina di sini. Gimana pun juga kan saya sebagai manusia ya, nobody's perfect, itu yang harus kamu ketahui. Tetapi kelebihan saya ambillah yang baik-baiknya. Apabila kamu tahu tentang kekurangan saya ataupun kekurangan tim saya yang lain, cukup kamu sembunyikan dan kemudian buang sesegera mungkin ya. Karena setiap orang pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya Ray adalah kelebihan saya adalah juga bisa menutupi kekurangan tim saya yang lainnya juga. Semuanya saling mengisi ya teman-teman, kayak gitu intinya. Oke. Ray, mungkin hanya itu saja ya podcast pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kunjungannya di podcast kali ini. Sama-sama. Setidaknya ini nanti akan menjadi jejak digital yang sekiranya kalau nanti ditonton sama teman-teman angkatan kamu dari SMK Telkom maupun dari SMK yang lainnya itu bisa ada kenangannya, oh ya Mas Ray pernah di sini gitu ya. Itu aja. Oke Ray. Semoga apapun yang kamu lakukan itu nantinya bisa bermanfaat ya tentunya. Amin. Tidak hanya ngebikin diri kamu senang, tapi orang tuamu akan lebih senang karena sudah melahirkan kamu sebagai anaknya ya. Kayak gitu ya. Dan jangan lupa jikalaupun misalnya nanti Allah menitipkan rezeki lebih dengan sama kamu, itu sering-sering untuk berbagi ke yang lainnya juga ya. Ada kalanya roda itu akan terus berputar. Orang yang saat ini di atas belum tentu nantinya akan di atas terus, bisa jadi di bawah dan sebaliknya. Makanya selama menjalani kehidupan ini jangan pernah sombong teman-teman ya. Cukuplah kalian menjadi diri kalian sendiri. Sekali lagi pesan saya ke tim saya itu selalu, karena the big enemy is yourself ya. Jadi apapun itu jangan mudah menyalahkan orang, tetapi selalu merenungkan, ibaratnya muhasabah ke diri sendiri sebelum menyalahkan orang. Itu aja ya teman-teman ya. Oke, terima kasih waktunya. Jangan lupa sekali lagi untuk selalu subscribe ya di kelas digital marketing ini, berikan like dan kemudian komen serta share ke sosial media kalian yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.